Hah? Memitu. Disunapan tenunun sudah. Nah, salah satu hikmah kenapa ada syukuran 7 bulan begini. Alal akol minimal anak orang itu boleh bin bapaknya jika dia lahir tidak kurang 6 bulan dari akad nikah. Karena akolul hamli minimal meteng itu minimal usia kehamilan itu adalah 6 bulan. Jadi kalau dari akad nikah can kita bulan geus lahir eta teh anak indungna bae. Lalaki bisa nyumbut pelebah awewe kan tuh bisa diwalian ku bapana kena. Nah, ada syukuran 7 bulan salamet anak kita bebas dari fitnah nanti ke depan. Bisa dinikahkan ku bapak. Nah, itu ajaran ulama-ulama Nusantara sampai seperti itu. Memprotek dari mulai kita menentukan jodoh sampai kita mati dikawal oleh ulama. Hidup kita dibimbing oleh kiai sampai mati kita ditalkin. Tidak cukup ditalkin, ditahlili sampai 7 hari, di 100 harian, di haolan, dikawal sampai kapan? Bahkan sampai di alam mahsyar saat dihisab kita dikawal para kiai, para ulama. Ini jamaah saya, ini umat saya. Kenapa? Ketika umatku berkumpul bersama, Allah itu segan untuk memasukkan umat manusia ke dalam neraka. Ketika mereka sanggup daun jeung orang-orang soleh. Bersyukur kita berada di lingkungan para ustad, para ustadah, para kiai, para ulama. Kenapa? Karena Nabi sudah wanti-wanti satat tariku umat. Saya di zaman ala ummati. Suatu saat akan datang di mana umatku yafiruna anil ulama. Mereka menjauh dari ulama, mereka menghindar dari kiai. Tidak lagi menggubris omongan kiai, tidak lagi mengindahkan omongan kiai, nasihat kiai diabaikan. Jika itu terjadi, Allah akan menurunkan 4 bala, 4 cobaan. Pertama, diangkat barokah rezeki. Aning usaha tengah gedur bae. Tapi hirup teh capek baik, jeung rupiah teu akur baik. Budak disakolakeun dibiayaan narkoba kasusna teh. Mungkin rezekinya tidak barokah. Yang kedua, dia akan dikasih pemimpin yang dolim. Mun gawe boga dunungan, hese mere waktu sholat. Itu gara-gara apa? Kitanya jauh dari ulama. Yang paling khawatir yakhrujuna minad dunya bidunil iman, keluar dari alam dunia tanpa membawa atribut keimanan. Suul khotimah. Mah dikawal kita oleh para ulama, para kiai. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Bersyukur kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil sebagai umat terhormat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang pada iman sopo alladzina kutiba wis den wajibaken alaikum ing atase sirah kabeh opo asyamu puasa kama kutiba kaya oleh wis den wajibaken puasa alal ladina ing atase wong akeh min qablikum saking sedurunge sirah kabeh. Hei orang-orang yang beriman. Nah, ini klaster iman. Karena kalau menurut ulumul Quran, ayat-ayat anu disebutkan ayat makkiyah, ada ayat madaniyah. Ayat makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Madaniyah itu ayat setelah Kanjeng Nabi, ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Di antara ciri khusus atau ciri bahwa itu pasif madaniyah kalau diawali ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Tiba-tiba ada orang, duh aing mah bulan puasa geus datang di bae
gue gelendeng. Ayo orang Bengkulu juga bulan pembunuhan. Terutama bulan Ja'farnya. Bunten ada namanya Ja'far nih dia. Jadi cek Pak Tarlani, Pak Udin mah Ja'far teh jahat parah. Cek belum tak puasa ribu. Nah itu. Nah, kamu yang nggak puasa jangan marah karena Allah hanya memanggil yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kamu wajib puasa. Nah, lalu apa? Puasa itu al-imsak anil mubtirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu harus dijaga, harus jaga. Makanya ketika puasa ditahan nafsunya, ditahan segala hal, jangan sampai kita ini terpancing emosi. Nah, kata Kanjeng Nabi, ini hadis Abu Hurairah, "Fain sabahu ahadun au qatalahu," jika ada orang yang mancing-mancing kita untuk bertengkar, au qatalahu, bahkan menyerang secara fisik, falyakul, sampaikan, ini pakai lam amar, harusnya menyampaikannya, falyakul inni mru'un shaimun, sampaikan saya orang yang sedang puasa. Tapi yang terjadi kebalik, Pak. Lamun ayat jalma puasa kapang hijeng jalma nu teu puasa, nu puasa teh enak. Bahkan anak wong puasa ketemu wong beli puasa, sing puasa kalah malah isin. Nu teu puasa na edek pul udud. Betul enggak? Nah, di kondisi itu kita ini sudah dipanggil menjadi orang terhormat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, kita harus gagah. Falyakul inni mru'un shaimun, hei aing berpuasa, lain teu wani ka didinya. Malah aing ngajak pasir teh. Sampaikan saya orang puasa. Riya tah? Tidak riya. Kita harus tegas dan bangga dipanggil sebagai orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ketemu beli puasa malah isin. Jalannya aja mana lah, pung lagi pada mangan. Kira-kira nuker barang akan teh elak ku urang. Itu pernah ya ada obrol-obrol, ya karena kenal sama saya. Ada pakai Umar, di paricunan rokok teh. Harus begitu, orang beriman harus gagah. Dan ngomongnya harus kenceng. Kita lagi puasa, aja mancing-mancing. Luar itu namanya nafsu, bukan nafsu. Kita sampaikan. Mun bisa mah kaambeun sumut urang di kudewekna nu bau, kan urang bau sumut keur puasa. Iya. Karena lanjutan hadis itu masih satu hadis. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang Muhammad berada dalam kekuasaannya, la khulubu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Tong era pada sumut urang bau berpuasa, sampaikanlah, demi Allah sumut aing memang bau, tapi catat di mata Allah lebih wangi daripada Inoi, lebih wangi daripada Casablanca, lebih wangi dari Suit Malaya, Harun bin Ali dan lain sebagainya. Tegas dan gagah orang puasa mah. Mentang-mentang puasa turu bae. Tesaur ngenteni imsak, tas imsak subuh blek sare. Udang duhur sare deui. Kan jari Pak Ustadz Maman, wong lagi puasa turu iku tasbih. Dan bakal turu sejam lagi maca tasbih 1 jam. Bener beli salah. Cuma kita tadi dididik, mental kita diajar harus kuat. Puasa jangan dijadikan alasan untuk loyo bekerja. Mumpung bulan puasa, perbanyak amal kebaikan, karena yang wajibnya akan dilipat gandakan, yang sunnah dipenten jadi amal wajib. Imam pada bulan puasa sekolah biasa ajudan 7 jadi 7:30. Aya nu kitu. Tapi narima gaji kudu weuteung kawas biasa, aya nu kitu. Kan aneh.
Oh no, puasa henteu minta THR bari ngamuk. Bos, THR bos. Ai mana puasa henteu. Kagagah. Fal yakul inni mruun shaimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khuluqu kami shaimi atyabu min rihil miski. Wow, buang be ngomong puasa enggak apa-apa. Karena kami orang puasa ada dua yang akan diberikan oleh Subhanahu wa taala. Lanjutan dari hadis itu, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ida aftara fariha. Saat dia berbuka, dia bahagia. Ayam tepakau di dia ngadengi adan maghrib buka puasa sewot. Cadah aing keur mencak-mencak puasa kal ka adan aing sewot. Ayah ngamuk kamu adim. Hei kami keur mencak puasa wa ka adan. Ayah ditungguan adan maghrib teh. Bunga. Aduh, ya tinggal 5 menit lihat bisa ke adan. Kadenge galon pak bulupuk. Asa geus ditikoro kan gitu. Puasa menipang leusna. Sare deket kulkas dibuka. Tembokna keramikna dibatur ku cai. Geus ngagulang gulingkan itu ka dieu nahan panas. Aya nu kitu. Aya nu digentong kan gitu. Nah, jangan perang Badar kita menang ya. Itu terjadi bulan puasa kan? Iya. Gagah-gagah pasukan orang Islam itu lagi puasa. Dulu kita merdeka 17 Ramadan ya. Lagi puasa kan? Nah, sekarang generasi sekarang anu puasa teh ngaleus ting kulahek komentar menang THR. Nah, yang pertama ida aftara faria. Yang kedua, ida laqiyaru faria bisomi. Saat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bahagia karena dia berpuasa. Nah, begini. Para kubu diundang camat, tak mau laporan. Yang laporannya beres bahagia, gagah lembang nagen. Lu teu mau laporan geus bingung, diuk temecah kan gitu. Hayang tadi absen terakhir ambil tongkat nyaman ku batur uing teh can laporan. Di absen paling pertama, pak gempek. Sarua kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan rasa yang berbeda. Yang berpuasa akan dengan rasa bahagia, yang tidak puasa dengan rasa penuh dosa. Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu, kita klaster orang beriman harus bahagia, harus bangga. Dan ciri dari puasa itu adalah apa? Orang beriman itu yaitu mau puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu semakin bertakwa. Jadi kalau takwa itu diartikan imtitsalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah. Nanti tinggal kita nilai saja. Setelah puasa nanti nih kita banyak dorakannya, tak banyak bagusnya. Contoh di antara yang dilarang Allah itu apa? Gibah, ngomongkan batur, goreng-goreng teh. Fitnah, ngaduduh, ngahoat. Jadi lamun baheula mah memeh Ramadan kita update status teh sering nu goreng-gorengan. Nah, kalau bertambah berarti puasa kita enggak sukses. Tapi lamun volumenya berkurang berarti bagus puasanya. La'allakum tattaqun. Hati-hati tanpa sadar. Nih kan gini, salamatul insan bihik bilisan. Selamatnya manusia itu bagaimana dia mampu menjaga lidahnya. Mulutmu harimaumu. Sekarang diganti jarimu harimaumu. Karena yang ngomong sekarang jari. Share. Hati-hati nge-share tuh. Ya, aja stingking dewek. Jangan sampai gara-gara kita posting sesuatu kakak adik jadi berantem. Jangan sampai gara-gara postingan kita suami istri bertengkar. Jangan sampai gara-gara postingan kita Pak Pu tiba-tiba marah sama pamongnya. Ini berarti kan kita menghasut. Kita kan diberinya afsus salam, sebarkan kedamaian.
bukan tebarkan teror. Tiap posting gawe orang galau, seneng dalam wong ribu ku, anak sih ngono lho. Anak beli, ikut dong. Bocah pun ku bingung gara-gara kita posting anu. Seneng lihat orang itu merasa kalut, merasa panik tuh. Nih, orang itu harus bermanfaat. Kenapa? Khairnas anfa'uhum linnas, di antaranya yaksub alail karbu, bisa mengurangi, bisa menghilangkan kebingung orang. Itu salah satu manfaat. Ini mah tiap posting orang tukaran, berantem. Tiap posting orang jadi salah sangka. Buru-buru posting tuh, cepet. Paku lagi boncengan, dipoto dari guli, cepet. Di-share, bukunya nyewot, siapa kuno? Kan gitu. Ternyata anu dibonceng teh adalah orang yang habis hiburan, dia jadi bencong di acara Agustusan. Bisa gawang wadon, cepet. Datang ke rumah berantem, ujug-ujug balang-balangan piring ora karu-karuan, kan itu. Nah, berarti postingan kita itu madorot yang kayak gitu. Nah, semakin berkurang postingan madorotnya, berarti puasa kita berhasil. La'alakum takut. Nah, ini saya lihat jam dulu ya. Jangan lewat dari jam 12. Udah lewat jam 12 siang. Ya kan, kalau malam jam 24. Betul? Hadirin rahimakumullah. Nah, kita ambil ya, bahwa Al-Quran itu adalah la raiba fi. Nah, kitab Al-Quran adalah la raiba fi, sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang pertama turun ada 5. Nah, Pak, kan begini. Emang betul 17 Ramadan. Pan istilah Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu kan bulan Hijriyah. Hijriyah itu kan setelah Nabi hijrah. Nabi hijrah itu kan tahun 10-11 kenabian. Nah, ini kok berarti kan belum ada 17 Ramadan. Kok turunnya 17 Ramadan? Ditarik, dihisab, dihitung deh pas nanti di 17 Ramadan. Nah, kan itu al-alaq saja. Kan ada ayat yang lainnya turun bukan pada saat itu. Nah, jadi 17 Ramadan itu dari sana, ya, dari arah Sirul Mahfud turun blek 30 juz ke Baitul Izzah, ke langit yang terdekat dengan dunia. Nah, baru dari situ turun ke Kanjeng Nabi tadrijan, graduatif, berangsur-angsur. Lagi usum wong judi, lagi usum wong mabok, wayas aluna ka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya, ya Muhammad, apa sih judi, apa sih mabok itu? Kul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Itu perbuatan yang banyak bahayanya, ada beberapa manfaatnya, misal untuk medis kan gitu ya. Nah, tapi bahayanya lebih banyak. Di situ ayat baru begitu, belum ada larangan. Turun ayat berikutnya, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Masih doyan mabuk monggo, tapi wis gelem salat. Bacaannya bolak-balik wae, wala ana wala antum wala ana wala antum. Akhirnya wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ajal garek salat yang durung eling sih, bokat bacaan yang bener. Jadi larangan mabuk baru untuk ketika sholat saja. Setelah imannya kuat baru innamal khamru wal maisir ila akhirih rijsun, itu blesak min amali seton, perbuatan yang diarahkan oleh setan. Pajetanibu wis aduh sing mungkon-mungkon lo aja dilakoni, tong dilakukan tegas. Lalu apa ayat yang tadi
masih berlaku? Ya sudah tidak berlaku. Nasakh hukum duna rosem. Tulisannya, bacanya itu kita baca, tetapi hukum itu yang terakhir yang dipakai. Jadi jangan pakai ayat dalilnya ya bahwa dilarang mabok tuh lamun sholat baik wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Berarti di luar sholat mah boleh mabok. Iya dalilnya. Enggak, itu edukasi ya. Proses tarik tasrih, bagaimana syariat itu ditegakkan itu ada tahapan-tahapan. Tidak langsung. Nah ini berarti Al-Quran yang 17 Ramadan itu yang ketika turun ke Baitul Izzah. Nah setelah itu tadrijan bertahap-tahap sesuai menerima kebutuhan lah. Paku ki Nabi semiliar, tapi aja langsung dibagiakan. Ki kanggo umpama drainase. Ki sesuai proposal aja dulu. Nah itu. Jadi ketika usum ini turun ayat ini. Nah ketika turun surat Al-Kafirun itu ketika proses negosiasi orang-orang Quraisy kepada Kanjeng Nabi tidak mempan. Ini orang Arab bingung bagaimana menghentikan dakwah Kanjeng Nabi. Datanglah para pemuka Arab ke Abu Thalib. Pak Abu Thalib, ya ada apa? Sampaikan kepada kami harta, tahta, wanita yang disukai Muhammad apa? Kami berikan semua. Satu yang kami minta, wis aja ngaji maning Muhammad. Oke, saya sampaikan. Anakku sini. Ini bapak-bapak ini lobby. Apa tuh, Mang? Kamu mau apa? Wadon, duit, jabatan. Bro ngomong nggak? Silakan sampaikan. Tapi jari bapak-bapak lo, kamu jangan ngaji lagi. Paman, andaikan lebih dari itu yang mereka berikan kepadaku, bulan mereka letakkan di kiriku, mata di kananku, satu langkah pun aku nggak surut untuk dakwah. Anakku lanjutkan, mamang pasang badan buat kamu. Nah, beli perangkat kan. Udah gitu, dicoba lagi dengan cara yang lebih win-win solution lah gitu. Koalisi Muhammad gini aja lah. Hari Jumat kami ikut Jumatan, tapi nanti kamu hari Minggu ikutnya kebaktian kan gitu. Nah di situ turun surat Al-Kafirun. Kul katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Kul ya ayyuhal kafirun. Terus budu mata budun budu orang Arab nyembah sapa isun maing apa baik tak buduna kang pada nyembah sapa surat imah. Kenapa Muhammad? Karena sejatinya kamu itu wala antum abiduna, kamu itu hanya basa-basi agar saya menyerah. Wala antum abiduna, kamu itu tidak akan pernah menjadi penyembah ma'abad. Wala antum abiduna ma'abud, kamu itu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kamu itu hanya lagi negosiasi kalian itu. Dan aku pun tegas, wala ana abidum ma'abatu, dan saya pun tidak akan mau menyembah apa yang kamu sembah. Diulangi lagi, wala antum abiduna ma'abud. Kalau ada dua lafaz diulangi, itu udah tauhid lafzi itu. Tegas. Saya yakin kalian tuh pura-pura, hanya biar saya menyerah saja. Kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan yang saya sembah. Udahlah, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Nah, lagi usum mengkonon bujuk-bujuk, turun ayat surat Al-Kafirun. Jadi tidak semua ayat datang ke Kanjeng Nabi ke atas muka bumi semuanya sama 17 Ramadan. Sesuai kondisi. Nah itu tadrijan agar apa? Ada proses tarik tasbih, ada tarbiyah. Kalau lihat dari proses tadi hebat ya. Itu gembung-gembung teroris jahiliyah Abu Lahab CS. Ini mereka kayaknya masih lebih mengikuti SOP etik. Apa itu? Persuasif.
bujuk-bujuk dulu, iming-iming dulu, negosiasi dulu, baru terakhir kalau nggak mempan intimidasi Muhammad dan pengikutnya. Kalau Muhammad nggak mempan pengikutnya kita intimidasi, disitulah artinya ada perintah hijrah. Lah sekarang orang bawa-bawa panji Islam, ternyata cara-cara dakwahnya kok lebih keji dari jahiliyah. Ada yang beda langsung ditajong, ada yang beda langsung dikerangking, digebuk-gebuk. Berarti kan lebih santun Abu Jahal gitu mah. Masih ada proses iming, ada persuasif, tidak langsung represif. Iya tak? Ya itu yang saya baca di Nurul Yakin begitu sejarahnya. Tanya ustaz-ustaz yang ada di sini. Jahiliyah saja yang kita bilang jahiliyah, yang kita bilang jahiliyah masih ada tahapan. Nah ini makanya para pejuang dakwah syiar Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah udah selesai saja kita ini menjadi kader NU yang baik, itu sudah NKRI banget. Jadilah kader NU yang sesungguhnya itu sudah Bhinneka Tunggal Ika banget. Udah nggak usah pusing ganti seragam dan sebagainya, cukup melu ulama agar matinya husnul khotimah. Mana eta? Bukan kalau nyebut amin kenceng bisa Inggris teh. Amin. Berarti doa teh lila teuing. Geus kiai lah lila teuing doa teh. Mana eta nu tiasa kapiatur, punten kasuhun mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa sabbin wa karimina wa dukhilna ulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasulillah ajmain. Alhamdulillah fi ni'am wa yukabi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minas siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa khusu'ana wa tilawatina wa shadaqatina bi hurmati nabiyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati sahri Ramadan wa ja'alna minal aidina wal faizin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Untuk para santri dalam